Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul disebut dengan sunnah? Lahir, dapat wahyu umur berapa? 40. Hijrah setelah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13? 53. Meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 4 titik. Titik lahir, titik turun wahyu, titik hijrah, titik meninggal. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min wiladatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Semua yang terkait dengan Rasulullah. 5. Qaulin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takririn, ketetapan. Sifati khalqiyatin, bentuk fisik tubuh. Wa khuluqiyatin, sifat bawaan, tabiat. Sejak dia lahir sampai meninggal. Itu namanya hadis. Sedangkan sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang keluar dari diri Nabi. Min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, ketetapan. Setelah Nabi mendapat wahyu, setelah dia diangkat menjadi Rasul, umur 40 sampailah dia meninggal. Semuanya yang dalam Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selalu dibulatkan menjadi selama 23 tahun. Adapun perbuatan yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Jelas? Itulah definisi. Tapi Pak Ustadz, di Maroko Darul Hadis, di Jakarta Darus Sunnah. Buku apa yang kau baca? Buku hadis. Buku apa yang kau baca? Buku sunnah. Itu bagi orang yang mengatakan sunnah dengan hadis adalah sinonim. Sunnah dengan hadis sama. Yang Ustadz jelaskan tadi, bagi orang yang mengatakan beda antara sunnah dengan hadis. Mana yang lebih luas cakupannya? Hadis. Sunnah lebih sedikit. Sebutkan hadis menurut ahli hadis. Sebutkan hadis atau sunnah menurut ahli usul fiqih. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi menurut ulama usul fiqih. Nah, itu dia definisi hadis dan sunnah. 2 SKS. 16 tatap muka. Ulumul hadis. Saya waktu itu menyaksikan ceramah Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di medsos. Tiba-tiba saya tak dapat menahan tangis. Sehingga badan saya gemetar. Yang saya rasakan waktu itu saya seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Semoga ke depannya saya dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Namanya histeria. Orang yang mengalami itu histeris. Sama seperti orang yang terlalu ngefans dengan penyanyi Korea. Begitu dia datang ke Jakarta menengok penyanyi Korea itu, ekspresinya macam-macam. Sama macam orang minum kopi. Pas dia minum itu, ada yang
Sampai pejam mata. Itu namanya ekspresi. Jadi orang macam-macam ekspresi. Kalau antum mau menengok ekspresi, mudah. Antum kasih jenis minuman yang sama, dibuat dari teko yang sama, dibuat dengan kadar gula dan kopi yang sama, diberikan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, habis itu dibuat rekaman. Mana tahu antum mau buat konten. Apa itu ekspresi? Rekam dia. Gelasnya sama, airnya sama, komposisinya sama, diminum orang yang berbeda di tempat berbeda. 10 orang, tengok ekspresinya berbeda. Habib Umarnya sama, orangnya sama, tapi dengan respon yang berbeda. Kenapa? Karena cinta yang ada di dalam diri itu berbeda. Antum tengok penyanyi grup Wali waktu ngomong. Dia itu orang pesantren, bisa bahasa Arab. Tapi pas mau ngomong, hilang kosakatanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Ada air matanya meleleh, ada dia gemetar, dia ketakutan. Saya banyak jumpa jamaah pas ngajak foto sampai begini. Kasihan saya ambil kan. Habis itu yang lain pun minta juga macam itu. Itu namanya adalah respon. Respon kita terhadap orang yang kita sayangi, yang orang cintai. Berpikirlah bagaimana kira-kira kalau kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu dibawa masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam itu, di pintu itu apa kata penjaga surga? Salamun alaikum. Selamat kalian. Tibtum. Kalian sudah baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam. Lalu disampaikanlah salam dari Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Saat masuk ke dalam itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Disitulah orang akan merasakan sesuatu yang sesuai dengan kadar mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya mahar sebuah mobil tapi masih kredit? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sudah ada atau belum? Belum. Kan belum diajarnya anak. Belum kan? Setelah itu baru diajar. Dikhawatirkan terjadi kecurangan, kebohongan dan selanjutnya, maka Pak Kua minta tunai. Karena terjadi yang tidak-tidak. Anak bapak ini dapat kau tunai kan? Kan tak dibilangnya, ku nikahkan anakku sama kau karena maharnya kredit, kakinya aja dulu. Kan tidak kan? Anak dia tunai. Kenapa kau? Kenapa kalau tak cukup, lebih baik sebentuk cincin emas 1 gram. Tunai. 1 gram berapalah harga 1 gram sekarang? Berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Jangan maharnya seperangkat alat sholat. Karena guna mahar itu, kalau nanti susah duit, bisa dijual untuk usaha. Kalau seperangkat alat sholat, siapa mau belinya? Nikah ibu, bapak dulu, apa maharnya? Telekung, Pak Ustadz. Tahun berapa nikah? Tahun 80. Sekarang tinggal tai lalatnya aja lagi. Maka jadikanlah mahar itu sesuatu yang bisa dijadikan modal. Jangan pakai duit. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1.994 rupiah tunai. Apa mau dibeli 1.994? Jadi banyak orang terlalu pandai. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak usah diulang lagi. Jangan gara-gara ini nanti balik. Nampaknya ada yang perlu diulang, Mama. Aku juga yang salah. Nah, yang sudah tuh, udahlah itu udah. Yang akan datang nih kalian,
menabung dari sekarang, maka berikan tunai. Itu lebih baik. Rasulullah itu senangnya dengan warna apa saja, Pak Ustadz. Nabi ketika masuk ke kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Pindah dia ke Madinah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6 dia pergi ke Makkah. Tak boleh masuk. Dicegat di satu tempat. Namanya Hudaybiyah. Itulah maka muncul kejadian perjanjian Hudaybiyah. Pulang. Tahun 8 datang dia lagi. Membawa 10.000 pasukan. Waktu itu dia memakai sorban berwarna hitam. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Di atas kepalanya ada sorban warna hijau. Nabi juga bersorban warna hitam waktu masuk tahun ke-8. Di atas kepalanya juga ada sorban warna putih. Nabi memakai jubah warna putih. Kesukaan Nabi putih. Waktu dia memotong kambing, amlahaini. Kambing yang warnanya amlahaini putih, tak ada hitamnya. Putih bersih. Nah, jadi di antara yang disukai Nabi adalah putih. Hijau. Pakaian penghuni surga. Min sundusin khudrin wa istabraqa. Khudrin hijau. Sutra berwarna hijau. Kalau antum intip lobang-lobang macam lobang ini makam Nabi itu. Kalau dekat antum tengok. Maka nampak penutup kelambu makam Nabi itu. Kain sutra berwarna hijau. Tengok intip. Tapi yang lama-lama dia selalu polisi. Haji. Kata Imam Al-Ghazali, bagus lama-lama menengok warna hijau. Supaya mata kita segar. Menengok pintu segar. Asal jangan menengok ke atas. Makanya ada orang sorban warna hijau, baju warna hijau, batu cincin saya warna hijau. Menengok warna hijau. Dikasih orang Palembang. Warna hijau. Dokter waktu mengoperasi yang ditengoknya warna merah. Darah mana ada hijau? Menengok darah warna merah. Rupanya kalau terlalu lama menengok warna merah ini kita tak konsen. Tak konsen karena terlalu lama menengok warna merah, tak konsen lagi. Untuk mengembalikan mata itu tajam balik, maka ditengok warna hijau. Itulah maka jas orang operasi itu warna hijau. Untuk membalikkan konsen balik. Karena kalau ditengok, nanti salah jahit. Udah selesai rupanya mulut pasien itu jahit. Ku tengok lubang rupanya mulut. Warna merah bagaimana Pak Ustadz? Ada jubahnya warna merah. Syekh Wali Kutub Ahmad Al-Badawi terkenal dengan simbol warna merah. Itu maka jawara-jawara ini pakai topi peci merah. Cuman dekat-dekat 14 Februari ini hati-hati dengan warna. Hati-hati dengan warna. Maka saya menjelang kampanye ini saya pakai warna putih. Karena nanti kalau saya pakai warna lain, tengok, ini signalnya. Gitu. Makan buah pun sekarang hati-hati. Saya ada waktu saya makan itu. Ini nampaknya Ustadz arah ke sana nih sekarang. Gitu. Semua udah diapakan orang. Hati-hati dengan warna. Undangan tausiah, tengok dulu tendanya warna apa. Kalau tenda biru, Desi Ratnasari. Bagaimana menurut Ustadz fenomena zaman sekarang orang berlomba membuat masjid musola tapi kosong tak ada sholat berjamaah. Sudah disebutkan Nabi. Wa masajiduhum amirah. Masjidnya banyak. Wa hiya kharabum minal huda. Tapi tak ada hidayah di dalamnya. Masjid seperti museum dibangun. Alhamdulillah musola kita dengan masjid subuh Rabu. 2 musola, 2 masjid jamaah ramai insya Allah. Maka silakan bangun masjid di kampung halaman. Bangun masjid
ambil satu dari alumni UIN, pondok pesantren, angkat jadi imam, kasih gaji tetap, buatkan kurikulumnya. Tugas imam, mimpin sholat berjamaah, maghrib ke isya mengajar anak mengaji, sore Jumat wirid ibu-ibu, malam Jumat wirid bapak-bapak, dan buka sekolah. Nah, jadi ini tanah kosong, buatkan di situ TK Quran, SD Quran. Setiap masjid ada sekolahnya. Mudah-mudahan itu terwujud ke depan, insyaallah. Studi bandingnya ke Masjid Al-Manar. Masjid Al-Manar itu yayasannya udah 30 tahun. Profesor Alaidin Koto. Nah, jadi ideal. Pergi nanti ke Masjid Al-Manar, tengok ada masjidnya, ada sekolahnya. Jadi banyak saya ketemu di beberapa masjid, itu adalah mahasiswa saya dulu. Sekarang sudah jadi imam, sudah istri, sudah punya anak. Nah, maka ke depan perlu pengurus berpikir. Imamnya udah bagus, penghafal Quran. Maka ada kualitas. Imam sholat berjamaah, pengajian anak-anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat, ada kajian fikih akidah, dan ada sekolahnya. Ada pesantren besar, satu. Tapi ada setiap masjid punya sekolah. Mana yang lebih baik? Satu pesantren besar atau setiap masjid punya sekolah? Setiap masjid punya sekolah. Kata Syekh Muwaffaq, waktu beliau datang, beliau mursyid Syaziliyah. Kalau antum ingat, sekitar 10 berapa tahun yang lalu. Kata dia waktu saya jumpai di hotel Jalan Sudirman, saya punya guru namanya Syekh Badruddin Al-Hasan. Selama hidupnya mendirikan sekolah, 5.000 sekolah. Kalau mau memperbaiki akhlak umat zaman ini, perbanyak. Maka saya di mana-mana motivasi. Ayo orang kaya, wakafkan tanah. Buat sekolah. Ada adik-adik kita mahasiswa baru selesai kuliah, punya ilmu. Ada yang punya harta, punya duit, tapi tak tahu kemana dipakai. Pertemukan orang ini. Bapak ini punya duit, punya tanah, bangunan buat. Ini pula punya ilmu, ketemukan. Waktu mereka bertemu, rupanya bapak ini ada pula anak gadisnya. Orang baik ketemu dengan orang baik. Alhamdulillah ketemu kami kemarin di majelis pengajian Rabu Ustadz. Saya pas nyari-nyari penghafal Quran, saya minta dia ke rumah. Pas dia ke rumah tuh anak saya pula membawa teh manis pagi. Rupanya ditengoknya. Benar. Akhirnya bertemu. Langkah rezeki pertemuan maut. Di tempat saya ada satu desa punya 4 masjid, 12 musola. Tapi yang berisi sholat berjamaah hanya beberapa saja. Kalau di musola ini, satu hari kosong, satu waktu tak sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Allah turunkan hukuman, mereka sekampung ini diganggu setan. Enggak ada yang diganggu setan, Pak Ustaz. Enggak ada yang kerasukan, otaknya otak setan. Cakapnya cakap setan. Diganggu setan. Maka mesti ada satu muazin. Yang bagus di kota tengah, Rokan Hulu. Dibangun Pak Haji itu masjid, diangkat satu imam, digaji sekian juta, diberangkatkan umroh, dikasih sawit 2 hektar untuk gaji tetapnya. Ini yang paling bagus. Siapkan rumah dinas. Banyak sekarang ini OKB, orang kaya bingung. Bingung dia duitnya mau kemana. Akhirnya dibuat acara pesta itu ini. Ada yang lebih parah lagi, OKB, orang kaya bongak. Duit banyak tapi tak tahu mau buat apa. Bangun masjid, angkat imam, buatkan kurikulumnya, buatkan sekolah. Membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana-sarjana dari fakultas tarbiyah ngajar. Fakultas syariah, ngajar fikih. Fakultas usuluddin, ngajar akidah, ngajar hadis. Karena kalau ditunggu CPNS, alamat kapal akan tenggelam. Nah, jadi mudah-mudahan
Dari tausiah kita orang tidak hanya terinspirasi untuk sholat puasa, tapi juga untuk buat sekolah. Masalah ngurus izinnya segala macam, datang. Bagaimana cara ngurus izin? Nanti saya suruh ustazah menjelaskan macam mana pengurusan izin dan lain sebagainya. Ekonomi saya pas-pasan. Kalau saya anggarkan 100.000 sebulan untuk sedekah, kemana sedekah yang paling afdal, yang paling memerlukan, yang paling berhajat? Di dekat rumah ada tetangga. Siapa yang prioritas? Wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Warjaril junubi, tetangga yang ada hubungan dekat tapi tak kerabat, tak ada hubungan darah. Susah dia, itu tolong. Ini banyak orang bersedekah ke tempat yang jauh. Yang dekat-dekat tak dapat. Bersedekah tempat dekat. Bagaimana caranya dengan uang yang sedikit tapi pahalanya maksimal, Pak Ustadz? Sedangkan menyipakkan kayu dari jalan. Itu yang kita kaji tadi kan. Ini nampaknya tak masuk pengajian tadi. Uridtu alayya, ditunjukkan kepadaku amala ummati, amal umat. Ma yumatul adha anit tariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu udah terhitung amal. Apalagi mengeluarkan duit 100.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nampak ada pembangunan masjid. Kalau untuk sekarang yang paling membutuhkan, yang paling dekat dengan kita, ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat. Ganti. Jauh. Saya bekerja di bengkel punya saya sendiri. Waktu maghrib dan isya subuh saya berusaha ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan saudara kita istiqomah. Tapi pada waktu asar dan zuhur saya sering sholat di ujung waktu. Apakah ketika lebih mendahulukan pekerjaan daripada sholat itu termasuk melalaikan? Terus dia mengotak-atik mesin segala macam. Bautnya, kabelnya. Itu yang mau dicari itu apa? Duit. Duit itu datang dari siapa? Dari Allah. Melalaikan waktu ini melalaikan siapa? Kan rusak tauhid. Tulis itu. Waktu sholat bengkel off. Sediakan musola kecil. Atau ada di situ tempat sembahyang. Bengkel Jalan Arifin Ahmad sebelah kanan. Tulis. Waktu sholat off. Semua orang yang membetulkan mobil di situ ikut sholat. Padahal bertahun-tahun tak sembahyang. Tengok orang sembahyang, sembahyang pula lah. Arifin Ahmad sebelah kanan. Itu punya Ustadz Ustadz Fauzan, adik kelas saya di Mesir. Itulah menunjukkan dia Ustadz. Nah, jadi banyak orang tauhidnya salah. Yang mau dicarinya duit. Padahal duit itu dikirimkan Allah. Mana susah bagi Allah untuk mendatangkan pelanggan untuk ke situ. Lagi-lagi masalahnya ada pada tauhid. Yang mengasih rezeki Allah. Yang mendatangkan orang itu ke situ Allah. Balik kepada tauhid kepada Allah SWT. Seperti apa hakikat orang yang melalaikan sholat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un? Fawailul lil, celakalah orang yang sholat. 1. Celaka karena melalaikan sholat, tak sholat. 2. Celaka melalaikan Allah dalam sholat. Fawailun, neraka waillah untuk dia. Fawailun, celakalah dia. Kenapa celaka? Karena masuk neraka. Karena tak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Lam naku minal, karena kami tak sembayang. Ibu bapak yang punya anak gadis, nikahkan dengan orang yang sembahyang. Kaya pun orang itu datang, banyak duitnya, banyak hartanya, anak kalian tak akan bahagia sampai tua, sampai bercucu tak bahagia. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok.
Tak satu dua ibu-ibu datang meleleh air mata. Udah bercucu kami Pak Ustadz, lakiku tuh tak sembahyang. Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Pergilah sembahyang bang, malu kita. Tak juga sembahyang. Bagaimana perasaan seorang istri menengok laki tak sembahyang? Anak nikah datang menantu. Menantu subuh-subuh dah sembahyang. Mau taruh di mana muka aku nih bang? Ya muka kau di situ aja lah. Kita tak ada beban sama dia. Kenapa kalian bisa nikah? Aku pun tak sembahyang juga dulu Pak Ustaz. Cermin. Nah, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik. Minta jumpa sama saya di masjid. Anak tuh ya Allah baik. Tak usah aku sebutkan. Kenapa ini Bu? Menantu saya ini Pak Ustadz pakai narkoba. Nasi udah jadi. Tai ayam. Apa lagi mau dilakukan? Mau diselamatkan. Anak itu udah janda pula. Mau ku kasihkan ke kalian pun tak mau. Pergi saya tausiah di satu tempat. Tolong dulu doakan Pak Ustadz. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Bayangkanlah dokter, berarti pintar dia. Bayangkanlah dokter, berarti banyak duit bapak nih. Sekarang tak keluar-keluar kamar, lari laki itu Pak Ustadz. Malu anakku nih menengok orang. Stres, depresi. Kenapa Pak? Rupanya setelah nikah itu, belum bersunat. Ditipunya kami, KTP palsu. Sekarang anakku malu di kamar. Rasa-rasa mau ku selamatkan anak bapak. Saya manas-manasi kalian aja. Cuman saya khawatir yang mau dipanaskan anak muda, bapak-bapak ini pula yang panas. Lain mesin yang di start, lain yang hidup. Padahal tujuan awak mau motivasi anak-anak muda. Yang muda tetap dingin aja. Bapak ini pula yang panas. Mana Pak Ustadz kata dia? Bak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Anak sekarang tak tahu. Ini pokok buluh. Tahu buluh? Bambu. Bambu ini ada miangnya. Miang gatal dia. Di samping bambu ini ada bomban. Bomban ini mirip juga macam bambu, tapi tak ada miang. Kadang bomban ini lebih miang pula dari bunga. Banyak pepatah-pepatah orang dulu tak paham orang sekarang, karena udah tak tengoknya lagi pokok bomban. Saya masih sempat saya menengok pokok bomban itu waktu kecil. Berhentilah kami naik sepeda. Diambil orang tua saya lah pucuk bomban. Rupanya pucuk bomban itu kalau pagi berembun dia. Diteteskan ke mata nih obat mata. Sekarang menengok bomban, kemana kita mau nyari bomban? Di rimbo panjang nih padahal rimbo ini, tak ada lagi. Tak ada lagi. Dulu waktu mengasih bubur ke tetangga, kata mak saya, coba kau antar bubur nih ke situ. Kenapa kita kasih bubur nih ke dia, mak? Tak, kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Anak sekarang tak paham. Jadi ini pokok labu, ini pokok kundur. Tahu kundur? Ini pokok labu, ini pokok kundur. Menjulur itu artinya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu nih, baru keluar pucuk kundur. Maksudnya kita antar dulu bubur nih ke dia, baru dia ngasih. Jadi nasihat-nasihat almarhumah ini yang terikat sama saya mau saya tulis itu. Kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Lebih miang bomban pula yang miang daripada bulu. Karena kalau tak saya jelaskan nih, Mizian Hazik Abdillah mana paham dia itu? Sami Ahmad Misbah, apa kundur itu kata dia? Ya, itu. Musik yang seperti apa yang haram itu Pak Ustadz? Suara dentingan piring dan sendok di telinga orang miskin. Itulah musik yang haram. Kelentang, 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 kelentang. Pesta orang kaya. Bandnya hebat. Fakir miskin di sebelah tak makan. Acara 7 hari 7 malam baralik gadang. Tamu yang datang hebat-hebat datang dari jauh. Tetangga sebelah tak makan. Itu yang haram.
Adapun musik mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, hadrah, maka baik. Beli bukunya, judulnya Fiqhul Aghani, Musiqa wal Aghani, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fiqhul Musiqa. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fikih musik. Gimana cara mencari kitab dalam Google, Pak Ustadz? Tulis Fa Qaf Ha Alif Lam Mim Fiqhul Musiqa wal Aghani, Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Daw'il Quran was Sunnah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fiqhul Ghina, fikih lagu, wal musiqa, musik. Kesimpulannya, saya sampaikan aja kesimpulannya. Al-ghina mislul kalam. Lagu itu macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, lagu kalau baik, baik. Orang kaya mati, orang miskin mati. Baik apa tak baik? Baik. Saya dengan Ustadz dari Sulaiman pergi ke Makkah. Sampai ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Cakaplah Ustaz dari. Hadha al-mughanni, al-mumathil, Syekh. Ini seorang penyanyi. Walahu aghani. Dia punya lagu-lagu. Saya terjemahkanlah. Al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun. Orang-orang kaya mati, orang miskin mati. Kata Syekh, "Ish hadha kullu yamutun." Apanya lagu ni mati semua kata. Kata dia, buatlah lagu yang membuat orang semangat. Yang membuat orang. Lalu dijelaskan Ustaz dari Sulaiman. Ini juga untuk buat orang semangat. Oh ya. Itu. Kemarin Jakarta jumpa Bang Opi. Dua-dua jumpa. Pagi Opi Kumis, sore Opi Tomboati. Nah, rupanya dia membuat lagu yang sedih. Ya Allah biha, bihusnil khatimah. Datang kiai ngasih tahu, masa lagunya sedih terus? Buatlah lagu yang buat orang bahagia. Maka dibuatlah lagu bahagia. Muncullah lagu Maulana, 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 ya Habib. Orang pun berbahagia. Apa salah? Orang menciptakan lagu sesuai dengan perbuatannya. Bengawan Solo. Waktu itu Gesang sedang melihat Bengawan Solo. Tapi kalau orang membuat lagu, tengok hasil karyanya. Cinta Satu Malam, kumpul kebo. Pulang-pulang berbadan dua, berzina, punya anak haram. Apa yang dilakukannya? Itu jadi lagunya. Karena itu yang ada dalam kepala. Dari mana inspirasi itu datang? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu kepada wali-walinya. Begitu bunyi ayat. Wa inna syayatina, setan-setan, la yuhuna mengirimkan wahyu ila awliyaihim, kepada wali-walinya. Kalau begitu wali terbagi dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah. Wali setan dapat. Jadi jangan heran, kenapa lagunya ini haram tapi enak kali. Berarti lagunya dari, karena berhubungan dengan setan. Tulis, penyanyi-penyanyi yang jadi hamba setan. Berapa banyak penyanyi jadi budak setan. Artis budak setan. Sepuluh selebriti top yang diduga kuat menjadi budak Illuminati. Nah, itu aku tulis tadi, artis budak setan. Nah. Saya dulu waktu kuliah berkawan sama orang Malaysia. Orang Malaysia yang bagian ujung Kelantan, itu kalau bercakap ujungnya hilang. Jadi kebetulan dia sedang marah. Budak setan, kata. Apa? Rupanya setan. Marah dia. Keponakan saya punya anak. Jadi kalau dia marah sama kawannya, dibilangnya, anak tetan. Setan. Jadi rupanya memang ada anak setan. Berhubungan dengan setan. Kenapa muncul lagu-lagu yang enak di telinga? Karena setan mengirimkan inspirasi kepada penyanyi. Muncullah lagu. Itu maka lagu itu haram. Melalaikan dari Allah SWT. Antum kalau dengar lagu itu agak 2-3 kali,
Nanti sampai sedang sembahyang pun dia terngiang. Tahu terngiang? Ngiang itu dia tengiang, ngiang dia di telinga. Bahkan sedang ngambil sembahyang itu terngiang. Tapi kalau antum mendengarkan lagu sholawat, sedang sewuduk pun terngiang. Maulaya salli, terngiang. Ngiang-ngiang, itulah datang waktu sakaratul maut. Ngiangnya itu datang. Waktu kita sedang mau sakaratul maut. Itu terngiang. Apa lagu yang antum suka, itulah datang. Itulah maka ulama mengharamkan lagu. Karena takut terngiang waktu sembahyang. Terngiang waktu berzikir. La ilaha illallah, terngiang. Apa yang sering kita cakap? Subhanallah, walhamdulillah. Terngiang dia di telinga. Pernah tak antum antara tidur sama jaga terngiang zikir? Nah, itulah. Ikut dia ke alam bawah sadar. Maka dengarlah yang baik-baik supaya yang terngiang juga adalah menari berjoget yang haram itu jika menari sendiri di dalam kamar. Nabi melihat orang Habasyah. Orang Habasyah itu orang Ethiopia. Orang Afrika yang hitam-hitam. Menari perang di dalam Masjid Nabawi. Tarian perang. Pernah antum menengok tarian perang Afrika sambil membawa tombak. Tarian perang. Sayyidatuna Aisyah menilik dari balik telinga Nabi. Nabi menengok begini. Itu dalil boleh tarian perang. Tarian dalam bahasa Arabnya zafin. Sampai ke Melayu, japin. Tari zafin tak ada perempuan. Tari zafin tak ada perempuan. Kenapa patung zafin ada perempuan? Karena yang membuat patung bukan orang Islam. Bukan orang Melayu. Kalau dia orang Melayu, kemana LAM, Lembaga Adat Melayu? Kenapa bisa muncul patung zafin ada perempuan? Padahal zafin laki-laki. Habib tari. Habib, antum tulis di situ. Habib menari. Saya pernah diajak menari zafin di Pontianak. Habib menari. Tari zafin. Habib menari. Itu bentuk tari zafin. Habib menari. Habib Zaidan menari. Habib Lutfi menari. Habib tari zafin. Adapun tarian-tarian yang menampilkan aurat, menampilkan, membangkitkan syahwat, maka itu adalah perbuatan maksiat, haram. Tari persembahan selamat datang. Haram tari ini Pak Ustadz. Ditelepon orang dari Rokan Hulu. Ustadz kalau ceramah sampaikan haram tari ini Pak Ustadz. Saya tanya di mana letak haramnya? Karena nari ini sembah. Kita tak pakai sembah lagi. Ganti dengan tari selamat datang. Menunjukkan Riau punya budaya. Oh tetap juga haram Pak Ustadz. Karena yang menari itu anak-anak gadis mahasiswi. Suruh anak TK. Bawa tepak sirih menyambut di airport. Selamat datang. Dan seterusnya. Nah, kita punya budaya. Suruh anak itu pakai jilbab. Bagus itu suruh anak TK. Nengok anak TK itu pejabat-pejabat itu lucunya. Gitu. Kalau ditengok anak gadis, lupa dia sama bini dia. Menari dia sendiri di kamarnya, ditengok lakinya. Sekarang orang banyak bersolek menari di depan laki dia atau laki orang? Laki orang. Orang sekarang mengecat rambutnya untuk laki orang. Orang sekarang berbedak untuk laki orang. Kalau dia keluar rumah ditengok laki orang macam bidadari. Kalau dia di rumahnya macam hantu. Wahai perempuan, bersoleklah kalian untuk laki kalian. Bukan untuk laki orang. Maka saya tidak setuju dengan grup nasyid yang menyanyi di dalam masjid di depan laki orang. Lagunya biasa aja, make up-nya luar biasa. Bismillah tawassalna billah. Lagunya biasa aja. Melalaikan dari Allah Ta'ala. Kalau mau juga grup nasyid ini udah latihan Pak Ustadz. Kami mau menyanyi, pergi kalian di emperan masjid sana.
ditutup pakai tirai. Antara dia aja selama dia kelempang. Selamat datang wahai Pak Wali. Nah, sambut dia, Pak, turun dana. Kalau menyambut pejabat, lagunya yang menyenangkan dia. Janganlah mau disanjung. Tak cair. Dengan teknologi digital yang modern, suara audio seorang bisa diubah-ubah. Termasuk suara ulama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang merubah suara saya, memasukkan suara saya ke dalam teknologi, apa namanya? AI. Lalu kemudian rupanya rupa saya, suaranya suara saya, tapi kalimatnya bukan kalimat saya. Yang paling tahu bahwa itu palsu adalah jamaah Riyadhus Shalihin. 2 menit kalian dengar, ini bukan Ustadz Somad. Orang yang lain tak tahu. Kenapa? Karena kalian tahu gaya saya. Kalian tahu bunyi saya mengamuk waktu mic rusak. Kalian tahu macam mana. Kalian tahu. Kenapa? Kalian cuma menengok. Itulah perlunya mengaji. Zaman makin canggih akan banyak kepalsuan-kepalsuan. Antum yang paling mengerti. Makanya ahli hadis dulu. Dia tahu itu hadis palsu. Dari mana? Karena ada feeling, ada rasa, ada syu'ur bahwa ini tak mungkin bahasanya dari Nabi. Salah satu ciri hadis palsu adalah ar-rakakah fil lafzi. Rakakatul lafzi. Lafaznya kacau. Tak mungkin keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Baghdad. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ke Baghdad ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Sampai di situ dia berzikir, datanglah. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Maka semua yang wajib sudah tak wajib bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Langsung si Abdul Qadir Al-Jilani meludah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariat. Sekarang banyak orang yang terpukau dengan ucapan. Maka ada standar timbangannya adalah syari. Panjang 1 meter itu 100 cm. Siapapun yang datang ke saya mengatakan, Ustadz, ini ada tongkat. Tongkat ini milik wali. Panjangnya 1 meter. Saya akan ukur. Kurang dari 100 cm, maka bukan 1 meter. Karena kita punya standar. Standarnya apa? Standarnya syariah. Datang seorang wali mengajak muridnya untuk menjumpai wali juga. Sesama wali. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali band. Wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali. Sampai di masjid, wali itu sedang duduk. Lalu kemudian menengok ada tamu datang, dia mendongak. Lalu kemudian dia meludah. Kata wali ini, ayo kita pulang. Tapi kita sudah sampai. Itu wali, tapi wali setan. Dari mana Tuan Guru tahu? Karena dia meludah dalam masjid. Belum lagi nampak. Asal bertentangan dengan syariah, berarti tak betul. Jelas? Selama saya menjalankan syariah, maka dengarkanlah cakap saya. Kalau sudah bertentangan dengan syariah, qaulul mar'i yu'malu wa yutraku. Cakap orang diamalkan dan ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di kubur ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, yu'malu wa yutraku. Diamalkan dan ditinggalkan. Itulah pentingnya kita punya standar. Kalau dipeturutkan rasa, rasa tak bertepi. Kalau dipeturutkan pikiran, pikiran tak berbatas. Orang yang mabuk dengan filsafat, pikiran. Orang yang mabuk dengan tasawuf, rasa. Rasa, hati, pikiran, filsafat diikat dengan syariat. Makanya Ibnu Rushd, filosof. Kenapa dia selamat? Karena dia bersyariat. Maka keluarlah satu kitab. Bidayatul Mujtahid
wa Nihayatul Muqtasid. Imam Al-Ghazali tasawuf, tapi dia selamat karena dia berpegang pada syariat. Keluarlah kitab Ihya Ulumuddin. Kita berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berfiqih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena tiga-tiganya berpegang kepada syariat. Jelas? Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.